Alhamdulillahillazi azbagha alaina ni'amahul batinata waz-zahirah wa ja'ala ad-dunya lana mazra'atan lil akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu lin-nasi bil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ila sa'adatid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil khiyarah wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang senantiasa Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Pada hari ini, di tempat yang penuh barokah ini, ditandai iman yang lurus, hati dan tulus, kita sama-sama saling mengingatkan, kita sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bentuk nikmat istiqamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah untuk mengabdikan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, sanak saudara kita untuk secara total mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Beliau menyampaikan nasihat-nasihat beliau kepada para sahabat yang berkumpul pada saat itu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat itu ataupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tercatat dalam Sahih Muslim. Apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Beliau menyampaikan bahwa ajaban li amril mu'min, menakjubkan, sungguh hebat, sungguh dahsyat perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullu khair, sesungguhnya segala sesuatu, segala perkara tersebut bagi orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan perkara tersebut tidak akan didapatkan bagi manusia kecuali di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Jika ia mendapatkan sebuah kelapangan, sebuah nikmat, sebuah anugerah yang indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syakarah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairallah, maka itu adalah hal yang terbaik, hal-hal yang bagus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairallah, dan jika ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak diinginkan,
didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal ataupun keburukan-keburukan ataupun musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala hal-hal tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada kita semua, menuntun kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang memantapkan hati kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, bahwa dengan modal iman kepada Allah, apapun kondisi hidup yang kita hadapi, susah ataupun senang, sempit ataupun lapang, semuanya dapat mendatangkan, dapat memberikan potensi pahala jika kita mampu menempatkan diri dengan benar, yaitu bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pun kita bersabar jika mendapatkan musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas bagi orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirus sabirin, dan Allah juga mengabarkan, memberikan kabar bagi siapa? Bagi mereka yang bersabar akan musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, inna min ibadi man la yuslihu ila al-faqru falau aghnaytuhu lafasada haluh, wa inna min ibadi man la yuslihu ila al-ghina falau afqartu la dha'a haluh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bahwa ada di antara kita yang hadir pada saat ini, ada hamba Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang tidak bisa menjadikan baik baginya melainkan sebuah kepakiran. Jika ia aku jadikan kaya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dalam keburukan dan kemudaratan. Dan ada manusia, kata Allah, ada hamba-hambaku juga yang tidak dapat menjadikannya baik melainkan diberikan nikmat kekayaan, nikmat pangkat, nikmat jabatan. Ketika dia diberikan ataupun tidak diberikan hal-hal yang baik, maka dia akan dalam keburukan dan kemudaratan dalam kehidupannya sehari-hari. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu kesempatan sahabat Umar radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa al-faqru wal ghina matiyatani la ubali ayyatahuma arkabu. Miskin ataupun kaya, kata beliau, pada hakikatnya hanya sebuah kendaraan saja. Aku tidak peduli apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku hidup ini, baik itu merupakan sebuah kendaraan kekayaan, kenikmatan, ataupun sebuah kendaraan yang tidak aku diinginkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini, kata sahabat Umar bin radhiyallahu an. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kondisi apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah sebuah anugerah yang terbaik buat kita, sekalipun itu pahit. Dan bagi orang-orang yang sudah merasakan hal tersebut, maka hanya dengan bersyukur kepada Allah. Semua pilihan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yud'a ilal jannati al-hammadun allazina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membasahi bibirnya untuk zikrullah. Orang-orang tersebut adalah mereka yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan suka atau duka ataupun sempit. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah
Yang pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika kita ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.